Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, berjumpa lagi di channel Moven TV. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan tutorial tentang ini dia printer yang sedang macet. Nah, kenapa ini macet? Ternyata permasalahannya adalah printer ini ketika dibuat untuk ngeprint itu nggak bisa narik kertas. Yang terjadi seperti ini, dia posisi print headnya itu tetap jalan, tetap ngeprint, tapi kertasnya nggak mau narik. Nah, jadinya seperti sedang mencetak tulisan di atas udara, ngawang gitu ceritanya. Karena memang kertasnya itu macet, nggak mau masuk ke luar. Kalau didorong, dipaksakan, itu bisa sih. Dan yang terjadi ketika kertas itu nggak bisa ketarik, otomatis lampu yang oranye itu ikutan nyala, ya kan? Artinya ngeblink. Bisa dilihat, lampu hijau nyala dan lampu oranye itu ngeblink. Berkedip-kedip seperti itu. Itu tandanya ada masalah sama kertas. Nah, permasalahannya di sini adalah kertasnya itu nggak mau ketarik. Apanya yang rusak? Biasanya sih kalau misalkan kertas itu nggak bisa ketarik, kerusakan itu antara pertama sensor kertas. Sensor kertas itu yang ring atau lingkaran seperti transparan di bagian samping ini. Nah, itu dia biasanya lepas atau kendor atau bahkan nggak bisa ngebaca karena sensornya itu nggak berfungsi. Terus yang kedua, biasanya kalau misalkan ngeblink seperti ini permasalahannya memang sensor kertas ya. Kalau nggak sensor kertas, dari roll karet, maksudnya karet penarik yang belakang itu biasanya di tengah kan ada. Nah, itu sudah aus atau daya rekatnya ke kertas itu sudah aus karena memang sering dibuat untuk mencetak kertas-kertas yang tebal, misalkan di atas 260 GSM seperti itu. Nah, tapi permasalahannya di sini bukan dari itu. Karena biasanya kalau dari sensor kertas langsung, itu dia nggak mau ngeprint. Nah, coba saya lanjutkan, saya tekan ini ya, bagian yang oranye. Nah, kalau dipaksain kayak gini, dia jalan. Otomatis bukan sensor kertasnya kan? Nah, karena dia memang bisa jalan. Saya coba lagi. Saya matikan. Oh enggak. Saya cleaning lagi. Maksudnya saya cetak nozzle. Nah, ketika cetak nozzle, itu dia nggak mau narik ya. Tetap seperti awal tadi. Kertas nggak mau ketarik. Harus benar-benar dipaksa kayak gini baru dia benar narik. Dan nggak mungkin juga setiap ngeprint kita harus memaksa kertas untuk ketarik, ya kan? Nah, ini jadi bukan sensor kertasnya. Karena memang print headnya itu masih mau jalan, tapi kertas nggak mau ketarik. Ternyata ini ada masalah nih. Kita lihat dulu dari samping sini biar jelas. Oh ya, sebelumnya perlu diketahui ini adalah printer Epson L1110. Dan yang sekarang sudah keluar varian terbaru pengganti dari printer ini yang baru. Itu ada L berapa ya? Lupa.
Nah, kita lihat dari sini, ini nggak ada masalah untuk penarik kertasnya ya. Dari penarik kertas nggak ada masalah. Dari sini kita periksa semuanya apakah memang ada masalah di bagian sini. Kita ulangin lagi, kita matikan lagi, terus kita coba cetak nozzle-nya dengan cara tekan tombol kertas, tahan, dan tombol power. Nah, ketika cetak nozzle, dia nggak mau narik. Permasalahannya ternyata bukan sensor kertas ya. Kalau sensor kertas nggak mungkin mau ngeprint dia. Artinya ini memang dari ininya nggak mau narik. Kalau dipaksa gini baru mau. Dan itu sangat-sangat tidak memungkinkan sekali ketika tiap ngeprint itu harus memaksa kertas. Pasti hasilnya nggak presisi. Maksudnya ya dicetak itu nggak pas gitu, cuman setengah. Itu juga bermasalah juga. Usut punya usut, ternyata kasus ini sering sekali saya temui di printer-printer Epson dan yang lain. Saya juga pernah menangani ini, kenapa kertasnya bisa macet. Dan ternyata setelah saya pakai InCenter, saya cek di bagian belakang sini penarik kertas apakah ada kotoran atau benda-benda yang terjatuh di sini. Memang benar, ternyata ada sesuatu di sini. Bisa dilihat. Nah, itu warna coklat. Apakah itu? Nggak kelihatan ya di kamera ya. Tapi saya akan mencoba melihat dari dekat. Apakah itu? Saya harus bisa mengeluarkan ini, benda ini. Nah, kasus yang sering saya temuin di sini, ketika kertas itu nggak mau narik, itu biasanya kemasukan benda. Biasanya itu ya, tutup pulpen, biasanya juga cotton bud, biasanya juga macam-macam lah. Kadang juga ada koin, ada uang receh 500 perak itu masuk ke sini juga pernah saya temuin kasus itu. Bahkan juga ada satu biji kuaci yang belum dikupas itu juga pernah masuk ke bagian penarik kertas ini, tapi bukan printer yang ini ya. Itu juga pernah saya temuin. Orangnya ngeluh kenapa kok printernya nggak bisa narik kertas seperti itu. Dikiranya itu memang ada kerusakan spare partnya, minta ganti apa seperti itu. Dan memang setelah saya bersihkan seperti ini, nah dia mau keluar. Ini dia. Ini adalah makanan kucing berbentuk bintang beserta bulu-bulu kucing. Nah, ini adalah biang keroknya ternyata. Kenapa kertasnya macet? Nah, hati-hati buat kalian mungkin yang kertasnya sering macet seperti ini, jangan buru-buru berprasangka buruk, harus ganti sensor kertas lah, harus ganti mungkin apanya gitu kan, kerusakan dari mainboardnya, motherboard ya kan. Ternyata memang ada sesuatu yang masuk di situ. Tadi saya congkel pakai kabel tis hitam dan ternyata bisa keluar juga. Oke, langsung saja kita tekan, lanjutkan yang kuning ini. Karena tadi proses cetak nozzle secara manual ya, nggak pakai komputer. Jadi kita lanjut, apakah dia mau untuk ngeprint cetak nozzle. Setelah kita keluarkan biang keroknya. Oke, dia masih proses ya, karena memang capek tadi narik kertasnya, mungkin karena memang terhambat benda yang memang nggak tahu itu apa. Sebelum dibuka itu nggak bakalan tahu itu apa.
Macam-macam sih kadang yang masuk di situ. Seperti yang udah saya sebutkan tadi, kadang koin, kadang tutup pulpen, kadang kuaci, kadang ya macam-macam lah. Meskipun sekecil apapun itu bakalan berakibat fatal. Oke, bagaimana hasilnya setelah cetak nozzle? Nah, ternyata hasilnya memburuk ya, semuanya bolong-bolong. Oke, kita tekan yang agak lama, sekitar 3 detikan, bagian tombol kertasnya, maka dia akan proses head cleaning secara manual. Jadi ini semua tadi nggak pakai laptop atau komputer. Untuk cetak nozzle-nya, untuk head cleaning-nya itu secara manual. Jadi kalau misalkan mau cek nozzle itu tekan tombol cetak kertas, tahan, lalu tombol power selama 3 detik, udah lepas semuanya, dia bakalan cetak nozzle. Kalau head cleaning itu tinggal tekan 3 detik sampai 4 detik tombol kertasnya atau tinta ya, biasanya sebelahnya itu, sebelah tombol power, tekan 3 sampai 4 detik dan lepaskan, maka dia akan melakukan proses head cleaning. Setelah head cleaning selesai, kita bisa cek nozzle kembali dengan cara yang tadi. Oke, ini berlaku untuk printer Epson seri apapun ya. Printer ini L1110 Epson ini print headnya bermasalah. Karena apa? Memang untuk warna hitamnya mengalami kebuntuan, sedangkan untuk warnanya masih utuh ya, masih bisa. Karena memang printer ini riwayatnya pertama kali diisi dengan tinta original dari Epsonnya. Itu tinta original dimasukin ke sini semuanya. Setelah itu habis, kosong, dikuras, diganti dengan tinta art paper. Art paper merek, saya sebutkan saja, merek F1. Nah, itu tinta art paper merek F1 diisi ke sini. Namun, itu sering-sering bolong-bolong ya. Maksudnya, kalau misalkan nggak dipakai seminggu, itu dia bakalan bolong. Print headnya itu buntu. Jadi, mestinya kalau printer pakai tinta art paper itu harus dipakai ngeprint setiap hari ya, meskipun 1 lembar. Jadi untuk jaga-jaga itu harus dipakai untuk ngeprint, meskipun itu hanya untuk cetak nozzle, itu harus kalau tinta art paper ya. Oke, head cleaning sudah selesai. Mari kita coba lagi untuk cek nozzle-nya. Setelah kita matikan printernya, kita cek nozzle. Nah, hasilnya seperti apa? Kalau misalkan hasilnya nanti masih jelek, kita bisa head cleaning lagi seperti cara yang sudah saya katakan tadi ya. Oke, untuk kedua ini hasilnya masih bolong ya. Bisa dilihat ini kurang terang. Nah, ini masih bolong. Khususnya bagian yang kuning baris kedua dan juga biru baris pertama. Kalau yang biru ini bolongnya banyak ya, sedangkan yang kuning sedikit. Oke, kita tekan ini agak lamaan 4 detikan biar dia memulai proses head cleaning lagi. Nah, itu dia cara untuk cetak nozzle dan juga head cleaning. Nah, sebenarnya kita tadi bahas kenapa kertasnya macet ya. Ini malah memberantak ke cara head cleaning sama cetak nozzle. Oke, nggak apa-apa lah ya, mumpung printernya ini dibuka. Oke, kalau kertasnya macet tadi itu memang harus dibongkar covernya, nggak bisa printernya itu nggak dibuka, nggak bisa, harus dibuka ya.
karena memang untuk L1110 ini memang harus dibuka. Oke, kita coba sebentar lagi untuk cek nozzle-nya setelah head cleaningnya selesai. Biasanya untuk proses head cleaning sendiri memakan waktu sekitar 4-5 menitan, jadi memang agak lamaan. Ditunggu saja sampai benar-benar berhenti lampu hijau atau lampu indikator powernya itu berhenti, benar-benar berhenti, nggak berkedip lagi, itu berarti proses head cleaningnya sudah selesai. Jadi langsung kita matikan tombol powernya, kemudian kita cek nozzle dengan cara yang tadi, tekan tombol kertas atau tinta, tekan dulu itu ya, terus tekan power dan 3 detikan lepasin semua. Nah, maka dia akan memulai proses cetak nozzle. Nah, itu jadi secara manual bisa cetak nozzle dan juga melakukan head cleaning. Memang agak lama menunggu proses head cleaning meskipun pakai software atau pakai laptop dan komputer, proses head cleaning juga makan waktu lama ya kan. Ini belum berhenti, kita tunggu sampai berhenti kedip-kedip hijaunya. Untuk saat ini printer ini ternyata diisi dengan tinta original lagi. Jadi tinta art papernya itu dikuras karena trauma dengan tinta hitamnya yang sudah membuat buntu print head. Oke, kita cetak nozzle. Bagaimana hasilnya setelah 2 kali head cleaning? Kalau misalkan masih jelek, head cleaning lagi, masih jelek 5 kali nih ya head cleaning. Kalau masih jelek lagi, harusnya memakai, wah ternyata hasilnya lumayan, semuanya nggak ada yang bolong kecuali hitam memang bolong ya, memang nggak berfungsi, yang hitam itu buntu. Jadi ini printer cuman bisa ngeprint warna doang karena hitam memang benar-benar buntu. Nanti kita cari cairan yang jos buat mencoba membersihkan yang hitam, kali aja dia bisa sembuh ya kan. Oke, ini untuk tintanya karena ini saya bongkar semuanya, jadi ini saya pakai sedotan putih, sedotan minuman yang putih itu, agar untuk mengisi tintanya itu meskipun botol lancip itu bisa, jadi tinggal tuang botol lancip ke sini. Nggak takut bocor karena memang sedotan putih minuman ini memang rapat. Ini dia untuk tombol power dan juga tombol yang ini ya. Ini memang di depan, di atas cover sebenarnya, tapi saya lem bakar di situ, lem tembak ya, biar gampang. Ini untuk kabel powernya tetap saya sambungin ke situ. Memang ini covernya saya kasihkan, saya taruh di gudang untuk cover atasnya dan juga cover belakang dan juga cover tintanya. Itu semuanya saya asingkan. Jadi memang buka-bukaan seperti ini. Untuk pembuangannya ini saya keluarin di sini karena di situ sudah penuh meluber. Seperti ini. Oke, mungkin itu aja video untuk edisi kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan juga like. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.